Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 12, Pemanggil. Latihan dimulai. Nak, apakah kamu melihat hitam dan putih juga? Sang leluhur bergumam. Bahkan jika Yun Feng berkata dia bisa, leluhurnya tidak akan terkejut. Yun Feng membuka matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar pertanyaan itu. Maaf mengecewakanmu, leluhur. Saya tidak melihat hitam dan putih. Nenek moyang menarik napas dalam-dalam. Dia merasa seperti tubuh dan pikirannya mengalami pukulan besar. Orang-orang memang lebih kuat dari generasi ke generasi. Dia sudah tua dan bagaimanapun juga seseorang akan melampaui dia. Leluhur, ada apa? Tanya Yun Feng. Mengapa leluhur itu terlihat seperti terkena pukulan? Nak, apakah kamu tahu berapa banyak warna yang aku lihat saat itu? Yun Feng tersenyum. 6-7, kurasa. Nenek moyangnya menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum kecut, seolah-olah dia benar-benar dikalahkan. Ah, aku benar-benar harus mengakui bahwa aku sudah tua. Gadis kecil, jika Anda dan saya berada di generasi yang sama, saya yang legendaris pada waktu itu mungkin tidak akan berarti apa-apa. Petik 2. Yun Feng sedikit terkejut. Mungkin, leluhur tidak melihat banyak warna seperti yang dia lakukan. Nak, kau satu-satunya pemanggil di benua luas yang bisa melihat 5 warna dalam beberapa ribu tahun terakhir. Jika orang-orang tua itu masih hidup, mereka akan malu setelah mengetahui tentangmu. Dia adalah satu-satunya pemanggil yang bisa melihat 5 warna. Yun Feng merenung sejenak. Benar, hanya ada 7 elemen dan dia melihat 5 di antaranya. Melihat ekspresi kekalahan leluhurnya, dia pikir dia seharusnya tidak banyak bicara saat itu. Gadis, kamu memiliki masa depan yang menjanjikan. Sang leluhur tersenyum gembira. Bagaimanapun, ini adalah keturunan keluarga Yun, kebanggaan keluarga Yun. Yun Feng mengangguk. 5 warna. Dia seharusnya tidak menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Dia harus berdiri di atas tanah yang kokoh dan mempraktikkannya satu persatu. Dia tidak ingin menjadi seseorang yang tahu segalanya, tetapi tidak pandai dalam segala hal. Dia harus melakukan yang terbaik. Ada keuntungan dan kerugian memiliki 5 macam elemen. Ini adalah hal yang baik bahwa Anda akan menjadi kuat, tetapi konsumsi kekuatan mental Anda juga akan menjadi jauh lebih besar. Apa yang dikatakan leluhur itu agak berat dan sangat serius. Yun Feng tidak sombong atau bangga karena dia bisa melihat 5 warna. Sebaliknya, dia mendengarkan ajaran leluhurnya dengan rendah hati dan terus mengangguk. Melihat betapa rendah hati Yun Feng, leluhur merasa senang. Anak-anak muda yang berbakat, terutama para jenius itu, selalu memiliki semacam temperamen arogan. Bakat mereka, yang jauh lebih besar dari yang lain, membuat mereka unggul selamanya dan mereka juga mengembangkan sifat puas diri. Namun, Yun Feng tidak memilikinya dalam dirinya. Dia adalah orang yang luar biasa rendah hati. Meskipun dia memiliki bakat yang patut ditiru, dia tidak sombong dan sebaliknya rendah hati dan dewasa. Sang leluhur mengangguk. Gadis ini pasti akan menjadi seseorang yang bisa mengguncang benua, dan keluarga Yun juga akan berdiri di titik tertinggi lagi, bahkan mungkin lebih tinggi dari itu. Jangan khawatir, leluhur. Saya akan bersungguh-sungguh dan berlatih keras. Saya tidak akan pernah terlalu bangga dengan bakat saya dan meremehkan orang lain. Cukup bagus, nak. Anda memiliki pikiran yang matang. Ini benar-benar tidak terlihat seperti kualitas yang dapat ditunjukkan oleh orang-orang seusia Anda. Elemen penting ketiga untuk menjadi summoner adalah Array Contract. Array of Contract adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh summoner dan merupakan satu-satunya cara untuk menjinakkan Magic Beast. Karena summoner sangat sedikit, Array of Contract juga merupakan kemampuan unik yang dimiliki summoner. Jadi, pemanggil tidak pernah memberitahu siapapun tentang Array Contract mereka. 2 poin yang kita bicarakan sebelumnya dapat dicapai oleh penyihir juga, tetapi mereka tidak mampu mencapai poin ketiga. Kunci untuk menjadi summoner adalah apakah kamu bisa membuat array kontrakmu sendiri. Membuat array kontraknya sendiri. Yun Feng tercengang. Dia pikir akan ada semacam model untuk array kontrak. Dia tidak tahu bahwa para pemanggil akan merahasiakannya. Itu masuk akal. Array kontrak adalah satu-satunya cara untuk menjinakkan binatang ajaib. Jika itu beredar, keuntungan yang dimiliki summoner tidak akan ada lagi.
Semua orang ingin memiliki kekuatan yang kuat dan binatang ajaib adalah kunci bagi para pemanggil untuk melampaui para penyihir dan prajurit. Bagaimana saya bisa membuat arai kontrak saya? Apa yang harus saya lakukan? Leluhur itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan sedikit penyesalan. Saya tidak dapat membantu Anda dengan itu, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa susunan kontrak didasarkan pada pemahaman. Anda harus berkomunikasi dengan kekuatan elemen dengan kekuatan mental Anda sendiri dan mencoba memahaminya perlahan sampai Anda menyadari arti kontrak Anda sendiri. Lalu, berapa lama? Haha, aku mungkin membuatmu takut jika aku memberitahumu. Mungkin suatu hari, mungkin 1 tahun, mungkin puluhan tahun. Yun Feng terkejut dan dia langsung tersenyum masam. Tentu saja, bagaimana mudahnya menjadi seorang summoner. Siapa yang tahu kapan dia akan menyadari arti dari arai kontrak? Mungkin dia tidak akan memahaminya sepanjang hidupnya. Tidak heran ada begitu sedikit summoner. Berapa banyak orang yang bisa bertahan sampai akhir? Nak, dengan bakatmu, kamu akan bisa terbang di jalan sihir. Anda tidak benar-benar harus menjadi seorang summoner. Yun Feng menggelengkan kepalanya dengan tekad dan ketekunan di mata hitamnya. Saya hanya bisa sukses jika saya bertahan. Selama saya tidak menyerah, kesuksesan tidak akan menyerah pada saya juga. Bagus. Kamu memang berbeda, Nak. Saat Anda menyadari arai kontrak, Anda juga dapat meningkatkan kekuatan mental Anda. Semakin kuat kekuatan mental Anda, semakin halus realisasi Anda. Anda dapat melihat hal-hal tentang prajurit selama periode waktu ini juga. Petik 2. Yun Feng mengangguk. Mulai sekarang, ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Dia ditakdirkan untuk tidak menjadi gadis dari keluarga Yun yang biasa bersembunyi di belakang kakak dan ayahnya lagi. Mulai saat ini, dia akan datang ke depan dengan berani. Mulai saat ini, dia akan dengan berani memikul beban keluarga Yun di pundaknya. Dalam beberapa minggu berikutnya, Yun Feng tinggal di rumah dan terus-menerus berkomunikasi dengan kekuatan elemen dengan kekuatan mentalnya sendiri di bawah bimbingan leluhurnya. Yun Feng secara bertahap merasa bahwa kekuatan mental di ruang spiritualnya, yang awalnya tampak kacau, telah menjadi lebih jelas dan lebih lembut. Setelah beberapa minggu berkomunikasi dengan elemen, Yun Feng merasakan kekuatan mental di tubuhnya menjadi sangat kuat. Bahkan tubuhnya memiliki sensasi yang halus. Dia merasa segar dan bisa melihat unsur-unsur dalam dimensi dengan lebih jelas. Nenek moyang sangat puas dengan peningkatan Yun Feng. Dia senang melihat bahwa dia bisa mencapai ini hanya dalam beberapa minggu. Selain itu, Yun Feng terus bekerja keras dan tidak berpikir untuk bermalas-malasan sama sekali, yang membuat leluhurnya bersyukur. Hari ini, Yun Feng sedang berkomunikasi dengan elemen yang duduk di tempat tidurnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari jauh. Setelah komunikasi dengan elemen, pendengaran dan penglihatan Yun Feng juga menjadi lebih mengesankan. Dia bisa mendengar suara dengan jelas dari jarak yang sangat jauh. Dia sedikit membuka matanya. Setelah menunggu beberapa saat, Yun Feng melihat kakaknya Yun Seng masuk. Bab 13, Tidak Beruntung Menjadi Prajurit. Feng, apakah kamu merindukanku beberapa hari ini? Yun Seng masuk dengan senyum berseri-seri. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat Yun Feng tinggi-tinggi. Yun Feng tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia bukan anak kecil lagi. Kenapa kakaknya masih memperlakukannya seperti anak kecil? Dia mengangguk patuh dan senyum Yun Seng menjadi lebih lebar. Yun Seng memiliki kekuatan mental yang cukup kuat di tubuhnya, sehingga dia bisa berlatih sihir. Dia tidak selalu di rumah saat ini, tetapi sedang mempelajari hal-hal tentang sihir di sekolah persiapan sihir di kota Chunfeng dan dia telah siap untuk mengikuti ujian masuk institut sihir tahun depan. Menghitung hari, itu adalah hari di mana kakaknya pulang untuk liburan. Hal-hal terjadi pada Yun Feng terakhir kali dan Yun Seng berlari kembali dari sekolah tanpa mengambil cuti. Tentu saja, dia dihukum ketika dia kembali. Dan sekarang, ini adalah pertama kalinya dia di rumah setelah kembali ke sekolah jadi dia sangat merindukan Yun Feng. Saudaraku, apakah sihir mudah dipelajari? Yun Feng bertanya dengan santai. Yun Seng mengira dia hanya ingin tahu, jadi dia menceritakannya secara rinci. Yun Feng mendengarkannya dengan tenang dan merasa bahwa apa yang dikatakan Yun Seng tidak jelas. Dia bertanya-tanya apakah para guru di sekolah persiapan sihir benar-benar tahu sihir atau tidak. Elemen sihir mana yang kamu latih? Yun Feng menatap Yun Seng dengan antisipasi.
Yun Seng tersenyum malu. Feng, aku tidak benar-benar memiliki bakat yang hebat, jadi aku hanya berlatih sihir elemen air. Yun Feng mengangguk. Dia tahu dari leluhurnya bahwa keajaiban setiap elemen sebenarnya tidak sederhana. Tidak peduli elemen mana itu, berbagai keadaan akan diturunkan. Misalnya, penyihir air yang juga dikenal sebagai dewa penyembuhan. Leluhur memberitahu Yun Feng bahwa sihir tingkat lanjut dari elemen air tidak hanya memiliki kekuatan penyembuhan, tetapi biasanya memiliki kekuatan menyerang yang sebanding dengan para pejuang juga. Jika seorang prajurit meremehkan penyihir air, dia akan sangat menderita. Lanjutkan, saudaraku. Keajaiban elemen air sangat mengesankan. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat Yun Seng senang. Dia memeluk Yun Feng di lengannya dan menciumnya. Kakak perempuannya telah menjadi harta karunnya sejak dia kecil dan juga seseorang yang membuatnya bahagia. Meskipun dia harus menanggung semua beban keluarga Yun setelah adiknya meninggal, mungkin terdengar agak berat, tetapi dia bersedia bekerja keras untuk ayahnya, saudara perempuannya dan keluarga Yun, tidak peduli betapa sulitnya itu. Saudaraku, kamu masih belum melihat ayah. Ayo pergi. Kita akan pergi bersama, kata Yun Feng sambil berjalan keluar sambil memegang tangan Yun Seng. Yun Seng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejak bencana itu, Feng tampaknya telah banyak berubah. Dia tidak takut ayahnya seperti dulu, tapi lebih bersedia untuk lebih dekat dengannya. Meskipun ayah mereka, yang selalu terlihat serius, tidak begitu terbiasa, Yun Seng masih melihat kegembiraan di dasar mata ayah mereka. Mereka berjalan keluar sambil berbicara dan tertawa, dan mereka menemukan ayah mereka di ruang kerja. Sementara itu, Yun Jing menatap buku rekening di tangannya dengan serius, seolah sedang mengkhawatirkan sesuatu. Ayah! Teriakan cerah Yun Feng membuat Yun Jing mengangkat kepalanya sehingga dia melihat putra dan putrinya masuk. Yun Jing melirik mereka dengan acuh tak acuh. Dia tidak menegur mereka karena mengganggunya tiba-tiba dan hanya bertanya mengapa mereka ada di sini. Yun Feng tersenyum sedikit. Ayah, kakak pulang setelah sekian lama. Dia merindukanmu, jadi kami datang menemuimu. Yun Seng langsung terlihat malu setelah mendengar itu dan tidak berani menatap ayahnya. Dia hanya melirik Yun Feng dengan mencela. Yun Feng tertawa. Ayah dan saudara laki-lakinya terlalu membosankan. Mereka bahkan bisa mempertaruhkan hidup mereka untuk keluarga mereka. Mengapa mereka harus menekan emosi mereka seperti ini? Yun Jing juga agak malu. Dia acuh tak acuh mengatakan, dan tidak berbicara lagi. Yun Seng berdiri di sana dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah merenung sejenak, sesuatu akhirnya muncul di benaknya. Ayah, tentang penerimaan Feng ke Institut Seni Bela Diri 3 bulan kemudian. Yun Jing sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yun Feng dalam-dalam. Tatapan ini memberi Yun Feng perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah waktu yang lama, pria khusyuk ini menghela nafas dalam-dalam, seolah-olah dia kelelahan. Feng, kamu tidak bisa pergi ke Institut Seni Bela Diri. Kamu, seharusnya menjadi anak biasa tanpa mengkhawatirkan apapun. Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, Yun Feng dan Yun Seng sama-sama terkejut. Yun Seng melangkah maju. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Mengapa? Beri saya alasan. Yun Jing menutup matanya dengan lembut dan mengerutkan kening. Ketika dia membuka matanya lagi, wajahnya penuh dengan rasa sakit. Aku tidak berencana untuk memberitahumu ini. Itu terlalu kejam untuk Feng. Wajah Yun Seng menjadi gelap begitu dia mendengar ini dan dia mengepalkan tinjunya dengan keras. Yun Jing berkata lagi, baiklah, jika kamu menginginkan alasan, aku akan memberitahumu. Ketika Feng terluka oleh putra tertua dari keluarga Lin, tubuhnya bukan satu-satunya yang terluka, tetapi juga meridian Qi-nya. Feng, meridian Qi Anda telah rusak. Petik 2. Meridian Qi-nya telah rusak. Pikiran Yun Feng terasa kosong. Kemudian, api kemarahan membakar di lubuk hatinya. Meridian Qi-nya, meridian Qi yang dia butuhkan untuk menjadi seorang pejuang, rusak. Keluarga Lin, sungguh keluarga Lin yang kejam. Sialan, keluarga Lin. Kata-kata ini muncul dari celah di antara gigi Yun Seng. Otot-otot di sekujur tubuhnya menegang. Yun Feng memperhatikan dengan jelas bahwa elemen air di sekitar kakaknya menjadi kacau. Dia segera meraih tangan Yun Seng. Yun Seng sedikit terkejut. Dia kemudian memegang tangan kecil Yun Feng dalam kesusahan. Bagaimana ini bisa terjadi pada adiknya? Seng,
Aku juga marah saat mengetahuinya dan aku ingin segera lari ke keluarga Lin, tapi aku senang Feng baik-baik saja. Selama dia masih hidup, aku tidak peduli apakah dia bisa menjadi seorang warrior atau tidak. Apa yang Yun Jing katakan sangat memukul hati Yun Feng. Untuk seseorang yang hanya bisa menjadi seorang pejuang, meridian Qi-nya patah seperti menghancurkan semua harapannya dan menghancurkan masa depannya. Jika bukan karena dia, Yun Feng hanya akan bisa menjadi orang normal sepanjang hidupnya bahkan jika dia benar-benar selamat, tapi bagaimana dia bisa berbeda dari orang yang tidak berguna. Kakak, ayah, aku tidak terlalu peduli jika aku bisa menjadi seorang pejuang, tapi aku merasa malu karena tidak bisa meringankan beban keluarga Yun. Yun Seng memandang Yun Feng dengan perasaan menyesal. Dia tidak tahu mengapa hal yang menyedihkan seperti itu akan terjadi pada saudara perempuannya dan kebencian terhadap keluarga Lin di hatinya menjadi lebih kuat. Yun Jing menghela nafas tak berdaya dan melambai pada kedua anaknya, meminta mereka pergi. Yun Feng dan Yun Seng tidak mengatakan apa-apa lagi. Kabar tersebut membuat mereka bertiga frustasi dan dibayangi. Yun Feng tidak akan benar-benar sedih. Tidak masalah jika dia tidak bisa menjadi seorang pejuang. Dia akan menjadi pemanggil dan penyihir sebagai gantinya. Dia akan menginjak keluarga Lin yang kejam itu, cepat atau lambat. Melihat wajah muram Yun Seng, Yun Feng tidak tahan, tapi belum waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada kakaknya. Yun Feng hanya bisa menyimpannya di lubuk hatinya dan meminta maaf kepada ayah dan saudara laki-lakinya, yang benar-benar mengkhawatirkannya. Bab 14, Energi Misterius 1. Setelah kurang dari 3 hari, Yun Seng harus kembali lagi. Sebelum dia pergi, dia masih terlihat murung. Tidak peduli seberapa banyak Yun Feng bertindak seperti dia tidak peduli, Yun Seng tidak bisa bergembira. Melihat kakaknya pergi, Yun Feng mengepalkan tinjunya secara diam-diam. Nak, meridian Qi Anda rusak. Apa yang kamu rencanakan? Suara leluhur datang. Ketika leluhur tahu meridian Qi Yun Feng rusak, dia marah. Jika dia masih hidup, dia akan benar-benar memusnahkan keluarga Lin dengan mengangkat tangan. Saya tidak akan menyerah. Meskipun meridian Qi saya rusak, tentu saja ada cara lain untuk berlatih. Aku akan menyimpan dendam ini terhadap putra tertua dari keluarga Lin. Meridian Qi adalah hal terpenting untuk menjadi seorang pejuang. Jika meridian Qi rusak, seseorang akan ditakdirkan untuk tidak dapat melangkah lebih jauh di jalan para pejuang. Ini adalah bencana bagi orang-orang di benua timur. Karena alasan fisik, kebanyakan orang di benua timur hanya bisa menempuh jalur prajurit jika mereka ingin berhasil. Jika mereka gagal menjadi seorang pejuang, mereka hanya bisa menjadi orang-orang di dasar benua timur, menjalani kehidupan yang rendah. Keluarga Lin benar-benar kejam dan jahat untuk menghancurkan meridian Qi Yun Feng, tetapi ini juga berarti bahwa keluarga Lin tidak bisa melangkah terlalu jauh di masa depan mereka. Memangsa barang orang lain, menyakiti orang dengan jahat dan menjadi begitu kejam, mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Keesokan paginya, sosok mungil muncul di sebuah gunung di kota Chunfeng. Dia berlari dari kaki gunung ke lereng gunung dan dari lereng gunung ke puncak gunung, bolak-balik, berulang-ulang. Dia tidak berhenti meskipun dia basah kuyup oleh keringat dan terengah-engah. Dia adalah Yun Feng. Bahkan jika meridian Qi-nya rusak, ada cara lain untuk berlatih. Dia mungkin tidak bisa menjadi seorang pejuang, tetapi ini tidak menghentikannya untuk mendapatkan tubuh yang kuat. Yun Feng segera memutuskan untuk menggunakan cara paling umum dan paling primitif untuk memperkuat tubuhnya. Meskipun tubuhnya tidak akan sekuat prajurit, itu masih jauh lebih baik daripada orang normal. Nenek moyangnya menunjukkan dukungan tanpa syarat. Meskipun tidak masalah jika Yun Feng menjadi seorang pejuang atau tidak, dia terluka parah. Jika dia bisa berlatih menjadi seorang warrior, pencapaiannya pasti akan lebih besar. Hari demi hari, 3 minggu telah berlalu. Dalam lusinan hari ini, Yun Feng melatih tubuhnya setiap pagi dan diam-diam berkomunikasi dan menggabungkan elemen ketika dia kembali ke rumah. Pada malam hari, dia kembali melakukan latihan intensif untuk tubuhnya. Dia kelelahan, begitu banyak sehingga dia bahkan kehilangan energinya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Keringat membasahi pakaiannya dari waktu ke waktu dan dia terus berlari bola-balik di gunung dengan tubuhnya yang berat. Akhirnya, tubuhnya menjadi lunak dan dia jatuh ke tanah. Yun Feng terengah-engah dan merasa dadanya akan meledak. Api menyala dengan ganas. Dia masih ingin memanjat dan terus berlari, tetapi tubuhnya tidak mendengarkan perintahnya lagi.
Tiba-tiba, Yun Feng merasakan energi dingin meresap ke dalam tubuhnya yang panas perlahan, seperti hujan yang jatuh di atas lava yang mendidih. Panas di tubuhnya berangsur-angsur surut dan energi yang hampir habis terus disuntikkan ke dalam tubuhnya, ke otot-ototnya dan bahkan ke setiap sel lagi. Yun Feng duduk kaget saat dia merasakan energi aneh di dalam tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia jelas bisa merasakan bahwa tubuhnya pulih kembali hanya dalam puluhan detik. Apa yang terjadi? Dia melihat sekeliling tubuhnya dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kemudian, Yun Feng menatap liontin batu giok hitam di dadanya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa energi dingin ditransmisikan dari liontin batu giok ke dalam tubuhnya. Bocah, apa yang terjadi? Beberapa jenis energi tiba-tiba mengalir ke tubuh Anda. Energi ini, sepertinya, vitalitas. Sang leluhur membisikkan tebakannya di benak Yun Feng. Yun Feng segera mengerti apa yang sedang terjadi dan dia berdiri. Otot-otot tubuhnya tidak lagi sakit, seolah-olah tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat ringan setelah mendapatkan energi tak terbatas ini. Yun Feng mendorong kakinya dan dia melesat maju dengan cepat seperti anak panah. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa dia sekarang dapat dengan mudah menyelesaikan jarak yang membuatnya terengah-engah sebelumnya dan dia bahkan tidak terengah-engah. Yun Feng merenung sejenak dengan hati-hati dan masih tidak benar-benar mengerti, tapi apa yang dikatakan leluhurnya memberinya sedikit ide. Energi seperti itu sepertinya bisa mengubah tubuhmu secara perlahan. Jika terus seperti ini, tubuhmu akan benar-benar sebanding dengan seorang pejuang. Yun Feng sangat senang. Meskipun meridian Qi-nya rusak, dewa tidak menghilangkan semua harapannya. Dia masih bisa memperkuat tubuhnya. Tubuh sekuat seorang pejuang adalah sesuatu yang dia butuhkan. Dia tidak terlalu tertarik dengan seni bela diri. Baiklah, terus berlatih. Yun Feng mengangkat tangannya dan berteriak. Mata hitamnya menjadi lebih berapi-api. Dia akan dapat mencapai tujuannya, dia pasti akan. Beberapa hari latihan telah berlalu. Energi misterius di dalam liontin batu giok hitam mengalir keluar dengan kecepatan yang sangat rendah, tapi itu sudah cukup untuk menyehatkan tubuh Yun Feng. Akhirnya, gunung itu tidak dapat memenuhi kebutuhan Yun Feng lagi. Yun Feng bahkan kadang-kadang membawa beberapa balok besi dan kantong pasir. Dia harus membawa segala sesuatu yang bisa menambah berat badannya. Setelah beberapa hari, Yun Feng bisa bergerak di sekitar gunung dengan mudah dan mudah dengan 100 kaki di tubuhnya. Saat tubuhnya menguat, seharusnya ada beberapa perubahan pada sosoknya juga, tapi penampilan Yun Feng tidak berubah sedikit pun. Tubuh halus dan cantik gadis itu masih lembut dan ramping. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan sel-sel di dalam tubuhnya mengalami transisi yang sangat teliti. Saat Yun Feng merasakan energi yang kuat di tubuhnya, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Orang-orang dari keluarga Yun tidak tahu tentang pelatihan rahasianya. Melihat Yun Feng menjadi lebih bahagia dari hari ke hari, Yun Jing juga sedikit lega di hatinya. Meskipun sangat disayangkan, itu sudah merupakan keberuntungan terbesar bahwa Feng masih hidup. Hari itu, Yun Feng sedang duduk di kamarnya dengan tenang, berkomunikasi dengan elemen di sekitarnya. Melalui komunikasi dalam periode waktu ini, kekuatan mental Yun Feng dan kekuatan elemen menjadi lebih terintegrasi. Elemen-elemennya bahkan mungkin mendekati kekuatan mental Yun Feng dan berbaur dengannya. Yun Feng memejamkan matanya dan merasakan keselarasan ketika elemen-elemen itu menyatu dengan kekuatan mentalnya. Dia merasa ada sesuatu yang samar-samar muncul di otaknya. Kekuatan mental Yun Feng perlahan melilit elemen dan elemen tidak melawan sama sekali. Perasaan harmonis yang aneh muncul di lubuk hati Yun Feng. Ketika tubuhnya bergerak sedikit, kekuatan mentalnya melonjak lebih kencang dan menyelimuti elemen lapis demi lapis. Leluhur memperhatikan fluktuasi kekuatan mental Yun Feng. Setelah melihat ke dalamnya karena penasaran, mata hitamnya tiba-tiba melebar. Bab 15, Energi Misterius 2. Sepertinya anak itu akan membentuk arai kontrak. Yun Feng duduk di sana dengan mata tertutup dan elemen dalam dimensi di sekelilingnya terbungkus erat oleh kekuatan mental Yun Feng. Elemen-elemennya berperilaku baik dan mereka tidak mencoba untuk berjuang sama sekali. Ini juga memungkinkan kekuatan mental Yun Feng menyelimuti mereka dengan lebih lancar. Kekuatan mentalnya bertambah lapis demi lapis dan membungkus elemen di tengah lebih erat. Akhirnya, mereka membentuk bola yang keras.
Elemen disegel di pusat kekuatan mental dan Yun Feng juga merasakan kekuatan mentalnya terus-menerus bergabung dengan elemen pada saat yang sama. Waktu berlalu perlahan. Leluhur juga mengamati kemajuan Yun Feng dengan hati-hati dan tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Jika dia mengganggu Yun Feng sekarang, dia tidak tahu kapan arai kontrak akan dibentuk lagi lain kali. Elemen yang terbungkus di tengah menyusut terus-menerus, sementara warna kekuatan mental Yun Feng menjadi semakin aneh. Kuning pertama kali muncul, diikuti oleh merah, kemudian biru, ungu dan hijau. 5 warna ini terus-menerus muncul di permukaan kekuatan mental. Yun Feng tahu dengan jelas bahwa kekuatan mentalnya menyatu dengan 5 elemen yang bisa dia lihat. Permukaan bola secara bertahap ditutupi oleh 5 warna ini dan menjadi luar biasa menyilaukan. Kemudian, bola itu tiba-tiba berhenti. Sementara Yun Feng bingung, dia merasakan gerakan tiba-tiba di dalam bola. Kemudian terbelah menjadi 2 seperti seseorang memecahkan kacang. Cahaya ditembakkan dari dalam bola dan bola yang diubah oleh kekuatan mental segera hancur menjadi bubuk, meleleh ke dalam tubuh Yun Feng dengan cepat setelahnya. Arai penuh energi aneh dan 5 warna muncul di depan mata Yun Feng di tempat bola dulu. Dalam sekejap, Yun Feng menyadari misteri arai kontrak. Arai 5 warna itu kemudian menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Yun Feng perlahan membuka matanya dan sudut bibirnya menunjukkan senyuman. Nak, kau membuatku takjub. Anda memahami arai kontrak dalam waktu kurang dari 3 bulan. Juga, itu benar-benar berbeda dari arai kontrak yang aku tahu. Yun Feng bingung. Apakah ada perbedaan antara setiap arai kontrak? Haha, semua pemanggil membuat arai kontrak mereka sendiri, tetapi bagaimanapun juga hanya ada beberapa cara untuk melakukannya, termasuk membagi, menarik, dan menghancurkan elemen. Namun, arai kontrak Anda dibentuk dengan menggabungkan kekuatan elemen. Petik 2. Yun Feng sedikit terkejut. Arai kontraknya benar-benar berbeda dari yang lain. Dia tidak hanya bisa melihat 5 elemen, bahkan arai kontraknya pun unik. Kamu benar-benar membuka mataku. Seru leluhur. Jiwa ini dari bertahun-tahun yang lalu mungkin juga menghela nafas secara diam-diam. Ada terlalu banyak hal di dunia yang tidak dia ketahui dan ada begitu banyak yang perlu dia jelajahi. Dia dulu berpikir bahwa dia tahu banyak hal, tetapi anak ini membuatnya mengerti bahwa apa yang dia tahu hanyalah setetes di ember. Tolong jangan katakan itu, leluhur. Aku tidak begitu mengesankan. Yun Feng sedikit tersipu karena malu. Bagaimanapun, dia hanyalah keturunan yang bodoh. Nenek moyangnya mengajarinya banyak hal. Haha, kamu benar-benar rendah hati. Aku suka itu. Sekarang setelah Anda membentuk arai kontrak Anda, langkah selanjutnya adalah yang paling penting, untuk membuat kontrak dengan binatang ajaib. Seekor binatang ajaib, Yun Feng sedikit emosional di lubuk hatinya. Makhluk kuat itu hanya bisa dijinakkan oleh summoner dan kekuatan mereka bergantung pada ras misterius ini. Arai of Contract menunjukkan warna yang berbeda sesuai dengan kemampuan pemanggil. Arai kontrak Anda memiliki 5 warna, yang merupakan warna paling banyak yang pernah saya miliki sejauh ini. Bahkan orang-orang tua itu tidak bisa dibandingkan denganmu. Kata leluhur sambil merasa puas dengan Yun Feng di dalam hatinya. Langkah pertama untuk membuat kontrak dengan binatang ajaib adalah identifikasi. Ada elemen di sekitar tubuh binatang ajaib. Summoner perlu mengidentifikasi elemen mana yang dimiliki Magic Beast sebelum mereka membuat kontrak dengannya. Jika itu bukan binatang ajaib yang bisa mereka jinakkan, mereka tidak akan pernah berhasil bahkan jika mereka jauh lebih kuat. Yun Feng mengangguk saat leluhurnya melanjutkan, langkah kedua adalah menggunakan kekuatan elemen yang dapat Anda gunakan untuk membuat elemen dari binatang ajaib menghasilkan. Saat binatang ajaib terluka, kekuatan elemen juga akan turun. Sebelum pemanggil membuat kontrak dengan binatang ajaib, mereka biasanya melukai binatang ajaib dengan parah. Ini akan meningkatkan peluang berhasil menjinakkannya. Tetapi bagi Anda tidak perlu melakukan itu. Anda sudah dapat mengontrol elemen dengan sempurna. Saya percaya bahwa tidak ada alasan bagi binatang ajaib dengan level yang sama untuk tidak menyerah pada kekuatan elemen Anda. Petik 2. Apa yang dikatakan leluhur memberi Yun Feng penegasan besar dan membuatnya lebih percaya diri lagi. Masalahnya, sangat berbahaya mencoba melukai binatang ajaib dengan level yang sama. Bahkan jika pemanggil tanpa binatang ajaib pada awalnya adalah seorang penyihir, dia akan terbunuh dengan mudah saat bertarung dengan binatang ajaib 1 lawan 1.
Akan jauh lebih mudah jika Magic Beast memiliki level yang lebih rendah darinya, tetapi semua orang mendambakan makhluk yang kuat dan Magic Beast dengan level yang sama sudah menjadi persyaratan dasar bagi summoner. Langkah ketiga adalah membuat kontrak dengan binatang ajaib menggunakan arai kontrak. Ingat, ada dua jenis kontrak dan efek dari kedua jenis ini sangat berbeda. Leluhur itu langsung terdengar serius. Yun Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ada berbagai jenis kontrak. Magic Beast adalah makhluk yang kuat dan arogan, jadi itu sebenarnya semacam penghinaan ketika mereka membuat kontrak dengan summoner. Kebanyakan binatang ajaib tidak mau melakukannya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jadi, binatang ajaib selalu menyimpan kebencian terhadap para pemanggil di benak mereka. Mari kita begini. Begitu binatang ajaib memiliki kesempatan, mereka akan membunuh pemanggil yang mengontrak mereka dengan tangan mereka sendiri. Mendengar ini, Yun Feng masih terlihat sangat tenang. Pihak yang lebih kuat dipaksa untuk menyerah pada pihak yang lebih lemah. Ini memang semacam penghinaan bagi pembangkit tenaga listrik. Jika dia adalah mereka, dia juga akan kesal karena diperbudak dan pasti akan melawan. Bahkan jika dia harus membunuh seseorang, dia tidak akan menahan diri. Ada dua jenis kontrak tuan pelayan dan kontrak kesetaraan. Kontrak tuan pelayan mengharuskan binatang ajaib untuk benar-benar patuh kepada pemanggil. Ini dapat memastikan bahwa binatang ajaib benar-benar setia kepada Anda. Kontrak kesetaraan memberi binatang ajaib dan pemanggil hubungan yang setara, tetapi itu juga cara kontrak yang paling berbahaya. Binatang ajaib dapat melakukan apapun yang diinginkannya dan secara alami dapat mengambil nyawa pemanggil. Yun Feng mengangguk. Kontrak tuan pelayan dan kontrak kesetaraan, kedengarannya bahwa kontrak tuan pelayan sedikit lebih aman, tetapi Yun Feng berpikir keduanya tentu saja tidak sesederhana itu. Nak, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu bisa menggantikan Magic Beast juga? Apa yang dikatakan leluhur membuat Yun Feng tercengang. Mengganti binatang ajaib, bisakah Magic Beast yang dikontrak diganti juga? Bab 16, Susunan Kontrak Yun Feng. Setiap jenis elemen hanya dapat berkontraksi dengan satu binatang ajaib, tetapi tidak secara permanen. Jika summoner bertemu dengan Magic Beast yang lebih kuat, mereka dapat membatalkan kontrak dan menjinakkan Magic Beast lain yang lebih kuat dari elemen yang sama. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa summoner bisa terus-menerus menjadi kuat. Namun, konsekuensi dari pemutusan kontrak berbeda. Petik 2. Setelah kontrak tuan pelayan dihentikan, pemanggil akan menderita kerusakan besar dan sangat mungkin bahwa binatang ajaib, yang secara paksa mengakhiri kontrak, dapat memakan tuannya. Namun, kontrak kesetaraan tidak akan membahayakan pemanggil dan tidak akan ada situasi di mana binatang ajaib memakan tuannya. Nak, apakah kamu mengerti sekarang? Menjadi seorang summoner sebenarnya adalah jalan yang berbahaya dan kuat. Yun Feng mengangguk. Orang-orang di dunia hanya melihat kekuatan dan misteri dari summoner, tetapi mereka tidak tahu berapa harga yang harus dibayar oleh summoner. Summoner cenderung mengorbankan hidup mereka untuk membuat kontrak dengan binatang ajaib. Profesi ini bisa dikatakan berada di ambang kematian. Nak, ketika kamu menjinakkan binatang ajaib, pikirkan baik-baik jenis kontrak apa yang ingin kamu gunakan, atau akan terlambat untuk menyesal setelahnya. Kata leluhur dengan kata-kata yang tulus. Summoner mungkin tampak mulia, tetapi mereka juga mengalami kesulitan yang paling sulit untuk dilepaskan di antara semua profesi. Itu adalah hal yang biasa bagi mereka untuk kehilangan nyawa jika mereka ceroboh. Selalu ada sangat sedikit summoner, jadi summoner juga memiliki semacam perasaan simpati satu sama lain. Ketika seorang pemanggil mati, pemanggil lainnya juga akan hancur. Ketika kamu membuat kontrak dengan Magic Beast untuk pertama kalinya, kamu lebih baik memilih yang lebih lembut, jadi tidak akan merugikanmu jika kamu mengakhiri kontrak di masa depan. Nenek moyang itu sedikit khawatir. Bagaimana Yun Feng bersedia berkontraksi dengan Magic Beast yang lembut dan tidak berbahaya dengan kekuatannya. Kemudian, binatang ajaib itu hanya akan menjadi hiasan. Namun, dia harus membayar mahal untuk menjinakkan binatang ajaib yang lebih kuat, kemungkinan besar, hidupnya. Jangan khawatir, leluhur. Aku pasti tidak akan mengacaukan semuanya. Mengetahui bahwa leluhurnya peduli padanya, Yun Feng merasa hatinya hangat. Selain ayah dan saudara laki-lakinya, leluhur adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Bagus. Di sebelah kota Chunfeng adalah hutan berkabut yang menghubungkan ke Beast Ridge.
Ini adalah tempat di kota Chunfeng dan seluruh benua timur yang tidak kekurangan binatang ajaib. Beristirahatlah hari ini dan kita akan pergi ke hutan berkabut besok. Pikiran Yunfeng bergerak dan dia merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Dia telah menyadari arai kontrak dan dia akan membuat kontrak dengan binatang ajaib miliknya besok. Institut Seni Bela Diri, sekolah skala kecil yang mengajarkan anak-anak menjadi pejuang, dan dimiliki oleh 4 kerajaan di benua timur biasanya terletak di kota-kota kecil. Untuk beberapa kota besar yang penting dan ibu kota kekaisaran, ada sekolah dewa perang yang terkenal. 4 sekolah dewa perang terbesar di 4 kerajaan adalah tempat impian bagi semua anak yang berlatih menjadi pejuang. Institut Seni Bela Diri adalah tempat yang menyediakan bakat transportasi. Jika siswa mendapat hasil yang baik di Institut Seni Bela Diri, mereka akan memiliki kesempatan untuk langsung direkomendasikan ke sekolah dewa perang. Begitu mereka mendapat kesempatan ini, mereka akan berhasil dan naik ke puncak. Tentu saja, Kekaisaran juga mengeluarkan perintah, mengatakan bahwa hanya 1 siswa dari Institut Seni Bela Diri di setiap kota yang dapat direkomendasikan sehingga siswa akan berjuang untuk tempat ini dalam ujian kelulusan setiap tahun melalui pertempuran kekuatan. Siapapun yang mendapat tempat pertama akan memiliki kesempatan ini. Setiap orang memiliki kesempatan tidak peduli apakah mereka memiliki status yang lebih tinggi, apakah mereka kaya, apakah mereka orang miskin atau apakah mereka anak pejabat pemerintah. Ini juga merupakan fitur yang sangat jelas dari benua timur. Bahkan jika Anda seorang warga sipil, Anda bisa menginjak para bangsawan itu jika Anda cukup kuat. Jika Anda memiliki latar belakang yang superior tetapi tidak mencapai apa-apa, Anda hanya bisa menjadi sampah untuk diinjak orang. Untuk keluarga kerajaan atau warga sipil, benua timur hanya peduli pada satu hal, kekuasaan. Kekuatan Anda menentukan seberapa besar rasa hormat yang dapat Anda terima. Jadi, ada aturan tidak tertulis di Institut Seni Bela Diri. Untuk pertempuran kekuatan apapun di antara siswa, selama kedua belah pihak setuju, mereka dapat mengerahkan diri mereka sendiri. Bahkan jika satu pihak terluka atau mati, pihak lain tidak harus bertanggung jawab untuk itu. Salah satu aturan bertahan hidup di benua timur adalah bahwa pemenang hidup dan pecundang mati. Selalu ada pertempuran di Institut Seni Bela Diri sepanjang tahun. Ketika seseorang membenci seseorang atau ketika satu pihak menganggap pihak lain merusak pemandangan, mereka dapat saling menantang. Selama pihak lain setuju, keduanya bisa bertarung sampai mati. Dan bahkan jika seseorang meninggal, kedua belah pihak tidak dapat mengganggu satu sama lain, atau Institut Seni Bela Diri tidak akan hanya duduk di sana dan menonton. Meskipun Institut Seni Bela Diri tampaknya adil, mereka juga tidak manusiawi. Namun, itu adalah survival of the fittest, hanya yang terkuat yang akan dipilih. Ketika siswa, yang melebih-lebihkan kekuatan mereka atau lemah dalam seni bela diri dikalahkan atau terluka parah, kekuatan keseluruhan Institut Seni Bela Diri akan mengalami peningkatan tertentu. Guru di Institut Seni Bela Diri juga senang ketika mereka melihat itu. Masalahnya, setiap institut seni bela diri hanya memiliki satu tempat rekomendasi sehingga mereka harus memilih yang terkuat untuk dikirim ke sekolah dewa perang. Siswa itu akan mewakili wajah Institut Seni Bela Diri. Tak seorang pun ingin siswa yang mereka kirim ke sana, yang mereka pikir paling kuat, diinjak di bawah kaki seseorang. Jika ini menyebar, dunia akan menertawakan mereka. Di Institut Seni Bela Diri, semua siswa berlatih keras. Masing-masing dari mereka memiliki energi di hati mereka. Pikiran mereka semua mengejar satu-satunya tempat rekomendasi. Orang yang lebih kuat tentu memiliki ambisi yang lebih besar. Rata-rata siswa sudah menyerah berjuang untuk tempat itu sejak lama. Bagaimanapun, ujian kelulusan adalah pertempuran hidup dan mati. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati di sana, tidak ada yang akan peduli dengan mereka. Mereka akan bodoh jika mereka masih memaksakan diri untuk pergi ke sana mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan tempat. Beberapa guru dari Institut Seni Bela Diri sedang berjalan-jalan di halaman, menyaksikan para siswa berlatih seni bela diri dengan tatapan yang sangat tegas dan sedikit kepuasan di mata mereka. Semua guru dikelilingi oleh energi yang kuat dan kecepatan mereka stabil. Mereka bahkan meninggalkan jejak kaki yang dangkal di papan tulis di sepanjang jalan. Melihat dengan ama, 4 dari mereka adalah prajurit level 5 dan 1 telah mencapai level 6. Menurut Anda siapa yang akan direkomendasikan tahun ini? Seorang pria paruh baya bertanya.
Yang lain saling memandang dan memikirkan seseorang. Saya kira Lin Meng dari keluarga Lin mungkin bisa mendapatkannya. Seorang pria parubaya tersenyum dan berkata. Yang lain semua meliriknya dengan pikiran mereka sendiri. Meskipun Lin Meng telah menjadi prajurit level 3, Mei Bing telah mencapai level 4. Seorang wanita cantik berkata dengan sedikit kegembiraan di mata hitamnya. Apa? Tingkat 4. Anak itu mencapai level 4. Wanita itu terkekeh dan mengangguk. Kilatan kegembiraan melintas di mata yang lain segera. Prajurit level 4. Mei Bing baru berusia 13 tahun ini, 2 tahun lebih muda dari Lin Meng. Bakatnya memang mencengangkan. Setiap tahun, tempat di Institut Seni Bela Diri Kota Chunfeng diperoleh oleh seorang siswa di puncak level 3. Mereka tidak pernah mengira akan ada prajurit level 4 tahun ini. Bab 17, Jangan Menghalangi Jalanku. Itu keren. Institut Seni Bela Diri lainnya selalu melakukan lebih baik dari kami di setiap tahun terakhir. Tahun ini, kami akhirnya bisa mengangkat kepala kami tinggi-tinggi. Pria tua level 6 itu berkata dengan gembira dan terdengar seperti sedang melampiaskan amarahnya. Ini keberuntunganmu, kepala sekolah. Namun, Mei Bing baru saja mencapai level 4 belum lama ini dan dia masih belum mengkonsolidasikan kekuatannya. Meskipun Lin Meng hanya di puncak level 3, dia seharusnya juga menyentuh ambang batas untuk memasuki level 4. Keduanya harus sebanding dalam kekuatan. Petik 2. Haha, tidak apa-apa. Mereka berdua adalah pemuda berbakat. Tidak peduli siapa yang mendapat tempat, itu adalah berkah bagi kota Chunfeng. Jika Lin Meng benar-benar mengerti, dia akan segera bisa naik dari puncak level 3 ke level 4. Yang lain memandang kepala sekolah dengan tidak dapat dijelaskan dan mengangguk, tetapi mereka semua bergumam dalam pikiran mereka. Kepala sekolah telah ditindas selama beberapa tahun terakhir dan pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk membuat dirinya bangga dan puas lagi. Kota Chunfeng, hutan berkabut. Yun Feng menyelinap keluar dari keluarga Yun dengan alasan, mengatakan bahwa dia membutuhkan udara segar. Dia bertemu banyak orang di sepanjang jalan dan kebanyakan dari mereka adalah tentara bayaran. Mereka semua pergi ke hutan berkabut untuk berburu binatang ajaib, tetapi biasanya kembali dengan menyedihkan. Bagaimana binatang ajaib bisa begitu mudah diburu? Binatang sihir tingkat rendah tidak memiliki nilai tinggi meskipun mereka bisa membunuh mereka. Hanya binatang ajaib di atas level 4 yang bisa membuat orang tertarik. Tidak peduli apakah itu inti sihir atau bulunya, semuanya adalah barang populer. Namun, binatang ajaib di atas level 4 jauh lebih kuat daripada manusia dengan level yang sama. Bahkan dua prajurit level 5 tidak dapat membunuh mereka dengan mudah, jadi ada banyak orang dengan harapan tinggi tetapi juga banyak yang kecewa. Menonton tentara bayaran yang masuk dan keluar dari hutan berkabut terus-menerus, Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Gadis kecil seperti itu pasti akan menarik perhatian ketika muncul di tempat ini. Ketika Yun Feng mencapai ambang hutan berkabut, seorang pria yang tampaknya memiliki tubuh yang kuat muncul. Lengannya yang telanjang sangat berotot. Melihat dengan hati-hati, itu adalah prajurit level 4. Gadis kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Yun Feng berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria yang berdiri di depannya. Namun, dia agak terlalu pendek dan hanya bisa melihat sedikit ke atas, yang membuat lehernya tidak nyaman. Kau bertanya apa yang aku lakukan di sini? Aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu, kata Yun Feng sambil melangkah maju dan mengitari pria itu. Pertanyaan yang dia ajukan sangat konyol. Mengapa dia harus memberitahunya apa yang dia lakukan di sini? Hutan berkabut bukanlah wilayahnya. Apakah dia perlu melapor kepadanya ketika dia masuk? Ketika pria itu mendengarnya, dia langsung meledak marah. Dia baru saja tiba di kota Chunfeng belum lama ini. Dia datang dengan beberapa saudara level 4 untuk mencoba berburu binatang sihir tingkat menengah. Jika mereka benar-benar bisa berhasil, mereka akan menjadi kaya. Namun, meskipun mereka bertemu dengan binatang ajaib, dia adalah satu-satunya di antara mereka berlima yang lolos dari hutan itu hidup-hidup. Dia sudah frustrasi, tetapi tidak ada tempat baginya untuk melampiaskan emosinya. Di antara orang-orang yang bisa berkeliaran di hutan berkabut, siapa yang bisa dia provokasi? Dia hanya memiliki kekuatan level menengah 4 dan kebanyakan orang yang dia temui berada di level 5 atau bahkan level 6. Dia tidak bisa melampiaskan amarahnya dan semua saudaranya telah meninggal. Dia tidak menghasilkan uang,
dan bahkan kehilangan semuanya. Dia terlalu malu untuk kembali, jadi dia hanya bisa berkeliaran di sekitar tempat ini. Kemudian, dia akhirnya melihat seorang gadis kecil yang datang entah dari mana dan berusaha melampiaskan amarahnya. Namun, dia tidak pernah mengira gadis kecil itu akan bertindak cerdas dengannya. "Kamu gadis kecil, berhenti di sana." Pria itu mencabut pedang dari pinggangnya dengan tatapan ganas. Dia berdiri di depan Yun Feng lagi dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya, menancapkannya ke tanah di sebelah Yun Feng. "Persetan, beraninya kau gadis kecil berbicara kembali padaku." Pria itu berteriak keras dan menarik perhatian orang lain. Karena ini sudah keluar dari kota Chun Feng dan orang-orang yang berkeliaran kebanyakan berdarah dan kedinginan, tidak ada yang melangkah untuk membantu ketika mereka melihat seorang gadis kecil seperti Yun Feng mampir ke pria itu. Kilatan ketidaksabaran melintas di mata Yun Feng. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya kali ini. Mustahil untuk berbicara dengan anjing yang menggonggong dengan liar dalam bahasa manusia. Mengapa dia harus mengatakan sesuatu jika dia tidak akan memahaminya? Dia membalikkan langkahnya dan ingin mengitari pria itu lagi. Ketika pria itu melihat itu, dia merasa martabatnya benar-benar ditantang. Dia segera meletakkan pedang dan berteriak saat otot-otot di tubuhnya melotot dalam sekejap. Keganasan prajurit level 4 melonjak dan para penonton di sekitar tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. "Dasar bocah sialan, aku memintamu untuk berdiri di sana. Apakah kamu tuli?" Pria itu berteriak sambil meraih tubuh kecil Yun Feng dengan 1000 kati kekuatan di tangannya. "Bocah sialan ini, beraninya dia tidak sopan di depan orang tua. Jika saya tidak menangkap Anda dan menyiksa Anda, saya akan menulis nama saya terbalik." Tangan besar pria itu langsung menyentuh bahu Yun Feng dan dia juga tersenyum sinis. Orang-orang di sekitar semua menyaksikan ini dengan dingin, tetapi detik berikutnya, rasa dingin di wajah mereka membeku menjadi es. Bang! Batu 1000 kati dijatuhkan ke tanah, mengaduk debu. Pria itu, yang berbicara dengan arogan dan mencoba menangkap Yun Feng saat itu, dibuang begitu saja seperti kain dan dia jatuh dengan berantakan ke tanah. Sebuah lubang yang dalam terbentuk di sekitar tubuhnya. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terkesiap dan mereka melihat Yun Feng dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Saat itu, apa yang dilakukan gadis kecil ini? Dia melempar pria itu. Apakah mereka melihatnya dengan benar? Itu adalah prajurit level 4. Jika dia bisa membuang prajurit level 4 seperti kain, di level mana dia? Dia setidaknya harus memiliki level 5. Gadis kecil ini yang bahkan tidak terlihat seperti berumur 10 tahun, adalah seorang prajurit level 5. Apakah itu lelucon? Yun Feng berbalik sedikit dan melirik pria itu, yang jatuh ke tanah di dekatnya dan masih tidak bisa bangun sekarang, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Dia dengan santai menepuk pakaiannya dengan tangannya dan terus bergerak maju. Orang-orang di sekitar secara tidak sadar membuka jalan untuknya. "Ingat, jangan menghalangi jalanku mulai sekarang." Ketika Yun Feng benar-benar menghilang di hutan berkabut, orang-orang yang lewat, yang telah memandangnya, semua menarik napas dalam-dalam. Pria di lubang yang dalam hanya bisa membuat beberapa suara secara tidak sadar saat ini dan kesombongan yang dia miliki saat itu benar-benar hilang. Sementara itu, dia membenci dirinya sendiri karena memprovokasi gadis ini. Siapa sebenarnya gadis kecil itu? Beberapa tentara bayaran yang menyaksikan adegan itu berkumpul saat mata mereka terus-menerus berkilauan. Mereka semua berada di level 5, tetapi ketika mereka melihat apa yang dilakukan Yun Feng barusan, mereka juga merasa sedikit ketakutan. Selain dari orang-orang di Institut Seni Bela Diri, tidak ada orang lain di kota Chun Feng yang berada di atas level 5, apalagi hanya seorang gadis kecil. Bab 18, Kekuatan Seorang Prajurit, 1. Orang-orang di Institut Seni Bela Diri semuanya lebih tua dari 30 tidak peduli seberapa muda mereka. Dari mana gadis kecil ini berasal? Mungkin, beberapa master suka keluar dalam bentuk ini, jadi. Tentara bayaran segera saling memandang dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya merasakan hembusan angin dingin dan mereka semua sedikit menggigil. Untungnya, mereka tidak seperti orang bodoh itu sebelumnya. Banyak master, yang telah mencapai level komandan, dapat mempertahankan masa muda mereka dan mereka yang berada di level raja bahkan dapat mengubah penampilan mereka sesuka mereka. Tentara bayaran tidak percaya bahwa seorang gadis kecil bisa memiliki kekuatan level 5 atau lebih. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan.
Gadis kecil itu adalah master tersembunyi yang telah mengubah penampilannya. Tingkat komandan. Orang-orang seperti mereka akan terbunuh jika dia melambaikan tangannya. Jika dia benar-benar berada di tingkat raja yang lebih menakutkan, satu jari sudah cukup untuk membunuh mereka. Memikirkan hal ini, tentara bayaran menjadi pucat. Jika ini benar-benar kebenaran, mereka bisa kehilangan nyawa mereka kapan saja ketika tuan itu marah. Semakin mereka berpikir, semakin ketakutan mereka. Tuannya tidak peduli tentang apa yang terjadi saat itu, atau bagaimana si idiot itu bisa dilempar begitu saja. Dia akan mati. Beberapa dari mereka saling memandang lagi dan mereka semua memiliki pemikiran di benak mereka. Ini bukan tempat yang bisa mereka tinggali lagi. Tuan itu tampaknya tidak senang setelah apa yang terjadi. Untungnya, dia pergi ke hutan berkabut. Jika binatang ajaib di hutan berkabut membuatnya kesal lagi, mereka masih jauh dari cukup untuk dia bunuh. Tentara bayaran melintas dan kembali ke stasiun mereka sendiri dengan kecepatan tercepat. Mereka mengemasi barang-barang mereka dengan rapi, lalu melarikan diri dengan panik di depan mata orang lain yang tercengang dan terpana. Pergerakan tentara bayaran segera menarik perhatian orang-orang yang berkeliaran di sekitar perbatasan hutan berkabut, terutama mereka yang melihat apa yang dilakukan Yun Feng. Mereka semua merasa ada yang tidak beres setelah melihat tentara bayaran itu pergi dan mereka menjadi lebih cemas saat memikirkannya. Pada akhirnya, mereka semua mengikuti beberapa tentara bayaran pertama satu demi satu dan meninggalkan tempat itu. Itu bukan masalah besar jika hanya beberapa tentara bayaran yang tersisa, tapi itu akan menjadi sesuatu ketika semakin banyak tentara bayaran melarikan diri dengan tatapan cemas. Akhirnya, kepanikan mulai muncul di sepanjang area perbatasan hutan berkabut. Ketika jumlah tentara bayaran yang pergi meningkat, kepanikan semakin memburuk. Dalam sekejap, hutan kabut yang ramai menjadi kosong dan tidak ada yang berani tinggal lama di sana, selain beberapa pemberani yang masih ada di sana, berharap mereka bisa menjadi kaya dengan menangkap binatang ajaib. Kota Chunfeng menjadi terkenal karena hutan berkabut dan banyak orang datang ke tempat ini. Namun, dalam beberapa hari terakhir, orang-orang yang pergi keluar kota membawa kembali berita mengerikan. Lebih dari setengah tentara bayaran yang berkeliaran di hutan berkabut telah pergi. Berita ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi kota Chunfeng. Karena masuknya sejumlah besar orang luar, kota Chunfeng menghasilkan banyak uang ekstra dengan lokasi geografisnya yang sangat baik. Sekarang sebagian besar dari mereka pergi, pendapatan mereka akan turun banyak. Orang-orang juga membuat tebakan dan bertanya-tanya, tetapi mereka yang keluar untuk meminta informasi lebih lanjut tidak mendapatkan apa-apa. Terkadang, mengetahui sesuatu membuat orang merasa lega, meski bukan segalanya. Namun, yang paling menakutkan adalah sesuatu yang jelas-jelas sedang terjadi namun Anda tidak mengetahuinya, jadi Anda hanya bisa ragu, tidak tahu apa-apa, dan akhirnya menjadi takut. Awan petir secara bertahap menutupi langit di atas kota Chunfeng setelah evakuasi tentara bayaran yang aneh. Pada awalnya, orang hanya mengeluh tentang penurunan pendapatan, tetapi kemudian, mereka mulai berpikir bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di hutan berkabut. Hutan berkabut terhubung ke Beast Ridge. Meskipun berada di bagian terluar dari Beast Ridge dan binatang ajaib muncul ada beberapa yang tidak berbahaya, tidak ada yang bisa menjamin binatang ajaib yang ganas tidak akan muncul suatu hari nanti. Jika itu benar-benar muncul, kota Chunfeng akan berada dalam bahaya dibantai. Beberapa keluarga di kota Chunfeng juga mendapat berita yang masuk akal ini, termasuk keluarga Yun. Meskipun mereka tidak sehebat dulu, mereka memiliki sejumlah tabungan. Yun Jing tidak khawatir seperti keluarga lainnya. Hanya Yun Feng yang tinggal bersamanya sekarang. Putrinya mungkin pergi keluar setiap hari, tetapi dia selalu kembali dengan selamat. Yun Jing hanya menyuruh Yun Feng untuk berhati-hati dan tidak memberitahunya tentang hal-hal aneh yang terjadi di kota Chunfeng, jadi Yun Feng tidak tahu apa-apa. Karena reaksi berantai yang dia timbulkan secara tidak sengaja setelah apa yang dia lakukan, para guru di Institut Seni Bela Diri juga mengambil tindakan pada akhirnya, tapi itu cerita lain. Hari pertama Yun Feng memasuki hutan berkabut, dia sedikit terkejut dengan energi yang kuat di tubuhnya. Beberapa kelinci yang tampak tidak berbahaya berlari melewati Yun Feng dari waktu ke waktu saat dia berjalan di hutan berkabut. Yun Feng merasakan kelinci itu dengan kekuatan mentalnya sedikit. Mereka hanyalah kelinci air level 1. Nak, pria di belakang sana adalah prajurit level 4, tapi kau membuangnya begitu saja. Jika tebakanku benar,
kekuatan tubuh ini telah mencapai standar prajurit level 5. Apa yang dikatakan leluhur tidak diragukan lagi membuat Yun Feng tercengang. Prajurit level 5, dia baru berusia 9 tahun ini dan kekuatan tubuhnya telah mencapai standar prajurit level 5. Melihat tangan kecilnya, Yun Feng sama sekali tidak bisa mempercayainya. Dia mendongak dan melihat sebuah pohon besar di depannya, sebuah pohon raksasa yang hanya bisa dipegang oleh 4 orang. Yun Feng merenung sejenak, lalu mengumpulkan energi di tubuhnya ke telapak tangannya dan menabrak pohon raksasa itu dengan keras. Bang! Suara teredam keluar dari batang pohon. Kemudian, Yun Feng sepertinya melihat bayangan hitam melintas di depan matanya dan berlari ke samping dengan lincah. Retakan! Suara mendesing. Bang! Pohon raksasa yang kokoh jatuh ke tanah dengan keras, menciptakan suara gemuruh seolah-olah tanah sedikit bergetar. Yun Feng melihat ke bagasi yang tergeletak di sebelahnya dengan matanya yang menyembul keluar. Dia hanya menabrak pohon sekali dan pohon itu jatuh. Mencicit, mencicit. Suara sekelompok tikus datang dari bawah pohon. Yun Feng tidak tahu bagaimana harus bereaksi ketika dia melihat ke atas. Bagian dalam pohon dilubangi oleh para penjual dan digunakan sebagai sarang, tetapi apa yang dilakukan Yun Feng barusan menghancurkan rumah mereka. Para penjual mungkin sedikit tercengang dan mereka memandang Yun Feng dengan bingung. Yun Feng tersenyum malu. Nak, sepertinya energi misterius itu mengubah tubuhmu menjadi sangat kuat. Bab 18, Kekuatan Seorang Prajurit, 1. Orang-orang di Institut Seni Bela Diri semuanya lebih tua dari 30 tidak peduli seberapa muda mereka. Dari mana gadis kecil ini berasal? Mungkin, beberapa master suka keluar dalam bentuk ini, jadi. Tentara bayaran segera saling memandang dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya merasakan hembusan angin dingin dan mereka semua sedikit menggigil. Untungnya, mereka tidak seperti orang bodoh itu sebelumnya. Banyak master, yang telah mencapai level komandan, dapat mempertahankan masa muda mereka dan mereka yang berada di level raja bahkan dapat mengubah penampilan mereka sesuka mereka. Tentara bayaran tidak percaya bahwa seorang gadis kecil bisa memiliki kekuatan level 5 atau lebih. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan. Gadis kecil itu adalah master tersembunyi yang telah mengubah penampilannya. Tingkat komandan. Orang-orang seperti mereka akan terbunuh jika dia melambaikan tangannya. Jika dia benar-benar berada di tingkat raja yang lebih menakutkan, satu jari sudah cukup untuk membunuh mereka. Memikirkan hal ini, tentara bayaran menjadi pucat. Jika ini benar-benar kebenaran, mereka bisa kehilangan nyawa mereka kapan saja ketika tuan itu marah. Semakin mereka berpikir, semakin ketakutan mereka. Tuannya tidak peduli tentang apa yang terjadi saat itu, atau bagaimana si idiot itu bisa dilempar begitu saja. Dia akan mati. Beberapa dari mereka saling memandang lagi dan mereka semua memiliki pemikiran di benak mereka. Ini bukan tempat yang bisa mereka tinggali lagi. Tuan itu tampaknya tidak senang setelah apa yang terjadi. Untungnya, dia pergi ke hutan berkabut. Jika binatang ajaib di hutan berkabut membuatnya kesal lagi, mereka masih jauh dari cukup untuk dia bunuh. Tentara bayaran melintas dan kembali ke stasiun mereka sendiri dengan kecepatan tercepat. Mereka mengemasi barang-barang mereka dengan rapi, lalu melarikan diri dengan panik di depan mata orang lain yang tercengang dan terpana. Pergerakan tentara bayaran segera menarik perhatian orang-orang yang berkeliaran di sekitar perbatasan hutan berkabut, terutama mereka yang melihat apa yang dilakukan Yun Feng. Mereka semua merasa ada yang tidak beres setelah melihat tentara bayaran itu pergi dan mereka menjadi lebih cemas saat memikirkannya. Pada akhirnya, mereka semua mengikuti beberapa tentara bayaran pertama satu demi satu dan meninggalkan tempat itu. Itu bukan masalah besar jika hanya beberapa tentara bayaran yang tersisa, tapi itu akan menjadi sesuatu ketika semakin banyak tentara bayaran melarikan diri dengan tatapan cemas. Akhirnya, kepanikan mulai muncul di sepanjang area perbatasan hutan berkabut. Ketika jumlah tentara bayaran yang pergi meningkat, kepanikan semakin memburuk. Dalam sekejap, hutan kabut yang ramai menjadi kosong dan tidak ada yang berani tinggal lama di sana, selain beberapa pemberani yang masih ada di sana, berharap mereka bisa menjadi kaya dengan menangkap binatang ajaib. Kota Chunfeng menjadi terkenal karena hutan berkabut dan banyak orang datang ke tempat ini. Namun, dalam beberapa hari terakhir, orang-orang yang pergi ke luar kota membawa kembali berita mengerikan. Lebih dari setengah tentara bayaran yang berkeliaran di hutan berkabut telah pergi.
Berita ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi kota Chunfeng. Karena masuknya sejumlah besar orang luar, kota Chunfeng menghasilkan banyak uang ekstra dengan lokasi geografisnya yang sangat baik. Sekarang sebagian besar dari mereka pergi, pendapatan mereka akan turun banyak. Orang-orang juga membuat tebakan dan bertanya-tanya, tetapi mereka yang keluar untuk meminta informasi lebih lanjut tidak mendapatkan apa-apa. Terkadang, mengetahui sesuatu membuat orang merasa lega, meski bukan segalanya. Namun, yang paling menakutkan adalah sesuatu yang jelas-jelas sedang terjadi namun Anda tidak mengetahuinya, jadi Anda hanya bisa ragu, tidak tahu apa-apa, dan akhirnya menjadi takut. Awan petir secara bertahap menutupi langit di atas kota Chunfeng setelah evakuasi tentara bayaran yang aneh. Pada awalnya, orang hanya mengeluh tentang penurunan pendapatan, tetapi kemudian, mereka mulai berpikir bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di hutan berkabut. Hutan berkabut terhubung ke Beast Ridge. Meskipun berada di bagian terluar dari Beast Ridge dan binatang ajaib muncul, ada beberapa yang tidak berbahaya. Tidak ada yang bisa menjamin binatang ajaib yang ganas tidak akan muncul suatu hari nanti. Jika itu benar-benar muncul, kota Chunfeng akan berada dalam bahaya dibantai. Beberapa keluarga di kota Chunfeng juga mendapat berita yang masuk akal ini, termasuk keluarga Yun. Meskipun mereka tidak sehebat dulu, mereka memiliki sejumlah tabungan. Yun Jing tidak khawatir seperti keluarga lainnya. Hanya Yun Feng yang tinggal bersamanya sekarang. Putrinya mungkin pergi keluar setiap hari, tetapi dia selalu kembali dengan selamat. Yun Jing hanya menyuruh Yun Feng untuk berhati-hati dan tidak memberitahunya tentang hal-hal aneh yang terjadi di kota Chunfeng, jadi Yun Feng tidak tahu apa-apa. Karena reaksi berantai yang dia timbulkan secara tidak sengaja setelah apa yang dia lakukan, para guru di Institut Seni Bela Diri juga mengambil tindakan pada akhirnya, tapi itu cerita lain. Hari pertama Yun Feng memasuki hutan berkabut, dia sedikit terkejut dengan energi yang kuat di tubuhnya. Beberapa kelinci yang tampak tidak berbahaya berlari melewati Yun Feng dari waktu ke waktu saat dia berjalan di hutan berkabut. Yun Feng merasakan kelinci itu dengan kekuatan mentalnya sedikit. Mereka hanyalah kelinci air level 1. Nak, pria di belakang sana adalah prajurit level 4, tapi kau membuangnya begitu saja. Jika tebakanku benar, kekuatan tubuh ini telah mencapai standar prajurit level 5. Apa yang dikatakan leluhur tidak diragukan lagi membuat Yun Feng tercengang. Prajurit level 5, dia baru berusia 9 tahun ini dan kekuatan tubuhnya telah mencapai standar prajurit level 5. Melihat tangan kecilnya, Yun Feng sama sekali tidak bisa mempercayainya. Dia mendongak dan melihat sebuah pohon besar di depannya, sebuah pohon raksasa yang hanya bisa dipegang oleh 4 orang. Yun Feng merenung sejenak, lalu mengumpulkan energi di tubuhnya ke telapak tangannya dan menabrak pohon raksasa itu dengan keras. Bang! Suara teredam keluar dari batang pohon. Kemudian, Yun Feng sepertinya melihat bayangan hitam melintas di depan matanya dan berlari ke samping dengan lincah. Retakan! Suara mendesing. Bang! Pohon raksasa yang kokoh jatuh ke tanah dengan keras, menciptakan suara gemuruh seolah-olah tanah sedikit bergetar. Yun Feng melihat ke bagasi yang tergeletak di sebelahnya dengan matanya yang menyembul keluar. Dia hanya menabrak pohon sekali dan pohon itu jatuh. Mencicit, mencicit. Suara sekelompok tikus datang dari bawah pohon. Yun Feng tidak tahu bagaimana harus bereaksi ketika dia melihat ke atas. Bagian dalam pohon dilubangi oleh para penjual dan digunakan sebagai sarang, tetapi apa yang dilakukan Yun Feng barusan menghancurkan rumah mereka. Para penjual mungkin sedikit tercengang dan mereka memandang Yun Feng dengan bingung. Yun Feng tersenyum malu. Nak, sepertinya energi misterius itu mengubah tubuhmu menjadi sangat kuat. Bab 19, Kekuatan Seorang Prajurit, 2. Pehenye. Yun Feng mengangguk saat dia menyentuh batu giok hitam di lehernya dengan tangannya. Energi misterius itu masih mengalir keluar perlahan dari tengah. Hanya dalam lusinan hari, tubuhnya telah berubah menjadi standar prajurit level 5. Apa sebenarnya yang ada di liontin batu giok ini? Itu memiliki energi yang sangat kuat. Yun Feng percaya apa yang dikatakan leluhurnya sekarang. Jika liontin giok ini benar-benar sesuatu dari leluhurnya, mengapa dia tidak tahu tentang energi misterius ini? Jika itu bukan miliknya, lalu mengapa itu muncul di dalam gelangnya? Ada yang tidak cocok. Saat Yun Feng merasakan energi di tubuhnya setelah diubah, dia hanya merasa sangat senang. Kekuatan dan kekuatan pertahanan seperti itu persis seperti yang dia cari.
Jalan untuk menjadi seorang pejuang adalah tentang hal-hal ini. Adapun keterampilan tempur yang kuat dan senjata para prajurit, dia tidak peduli sama sekali. Baiklah, Nak, sebarkan kekuatan mentalmu dan rasakan keberadaan binatang ajaib sekarang. Temukan binatang ajaib yang kamu suka dan kontrakan. Kata-kata leluhur membuat Yun Feng sedikit bersemangat. Dia segera memancarkan kekuatan mental yang kuat di tubuhnya. Ketika kekuatan mental menyebar seperti air pasang, Yun Feng merasakan kekuatan unsur dari semua binatang ajaib dalam jarak beberapa ratus meter di sekelilingnya. Warna yang berbeda dari bola cahaya unsur muncul di bawah kekuatan mental Yun Feng. Melihat warna di depan matanya, Yun Feng merasa seperti sedang pusing. Ada terlalu banyak dari mereka. Mana yang harus dia pilih? Di antara ratusan warna yang berbeda dari bola cahaya unsur yang Yun Feng rasakan, yang kuning memiliki jumlah paling banyak, diikuti oleh biru dan hijau. Ada sangat sedikit yang merah dan tidak ada yang ungu. Yun Feng memandang mereka untuk waktu yang lama dan tidak tahu bagaimana memilih. Haruskah dia mengontrak satu Magic Beast atau dengan semua yang dia bisa sekaligus? Nak, seorang summoner bisa memiliki kekuatan yang kuat, tapi kamu tidak boleh serakah. Anda sebaiknya melakukannya selangkah demi selangkah. Meskipun Anda memiliki kemampuan yang sangat baik, Anda harus belajar merangkak sebelum berlari. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Yun Feng segera menekan emosi di hatinya. Memang, semuanya membutuhkan landasan yang kokoh. Jika fondasinya tidak stabil, semua kemampuannya hanya omong kosong dan dia tidak akan bisa berjalan ke puncak pada akhirnya. Dia hanya akan berada dalam keadaan yang tidak tinggi atau rendah. Dia tidak bisa seperti itu. Sebagai anggota keluarga Yun, dia pasti harus melakukan yang terbaik. Leluhur itu tersenyum puas ketika dia merasakan energi kacau Yun Feng menjadi tenang. Anak ini memiliki ketahanan dan daya tahan yang cukup kuat. Jika itu orang lain, orang itu akan menjadi sombong karena memiliki kemampuan luar biasa. Mengambil setiap langkah dengan kokoh akan memberikan potensi terbesar untuk perkembangannya di masa depan. Sekarang, di antara elemen yang kamu lihat, apa level tertinggi? Yun Feng mengidentifikasi mereka dengan hati-hati. Kekuatan mentalnya mendeteksi fluktuasi bola cahaya elemental secara lebih rinci. Cukup banyak kekuatan mental yang dikonsumsi untuk mendeteksi 100 bola cahaya unsur, tapi ini tidak mempengaruhi Yun Feng sedikit pun. Level tertinggi adalah level 5. Ini adalah elemen api. Seperti apa kekuatan elemen-elemen api di matamu? Mendengar apa yang dikatakan leluhur, kekuatan mental Yun Feng berhenti mendeteksi elemen lain untuk sementara dan fokus pada elemen api dengan level tertinggi. Setelah merasakannya sebentar, Yun Feng berkata, merah tapi sangat ringan, seperti agak lemah. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat leluhur tersenyum gembira. Yun Feng terkejut. Dia tidak tahu bagian mana dari kalimatnya yang bisa membuat lelaki tua ini tersenyum bahagia. Hahaha, aku tahu itu. Bagaimana Anda akan berada di level 5 saja? Binatang ajaib terlalu lemah. Itu tidak cocok untukmu. Apa, Magic Beast level 5 terlalu lemah? Yun Feng sangat tercengang. Sejak dia mendapat bimbingan dari leluhurnya, ada terlalu banyak hal yang benar-benar mengejutkannya. Apa itu Magic Beast level 5? Itu di tingkat menengah. Untuk prajurit manusia, bahkan dua prajurit level 6 mungkin tidak dapat mengalahkannya, apalagi binatang ajaib dari elemen api, yang dikenal kejam dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, binatang ajaib seperti itu terlalu lemah di mata leluhur. Jika itu tidak cocok untuknya, lalu di level berapa dia? Seorang pemanggil membedakan level binatang ajaib menurut levelnya sendiri. Jika Magic Beast memiliki level yang sama dengan Summoner, warna dari Elemental Force pada Magic Beast akan menjadi yang paling terang. Jika levelnya lebih rendah dari Summoner, warnanya akan menjadi terang. Jika memiliki level yang lebih tinggi dari Summoner, Summoner tidak akan merasakan elemen dari Magic Beast. Lagi pula, pemanggil hanya bisa berkontraksi dengan binatang sihir dengan level yang sama atau level yang lebih rendah. Yun Feng sedikit terkejut saat mendengar itu. Warna elemen api level 5 ringan dalam pengertiannya, yang berarti levelnya sudah lebih tinggi dari level 5. Baiklah, Nak. Apa yang begitu mengejutkan tentang ini? Bakat Anda menentukan bahwa Anda akan memulai jauh lebih tinggi daripada yang lain. Bukankah aku sudah memberitahumu? Bahkan orang-orang yang mengaku dirinya berbakat bahkan tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di depanmu.
Kata-kata bangga leluhur membuat sudut mulut Yun Feng meringkuk. Dia selalu berharap bahwa dia bisa menjadi sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir dia akan sekuat ini. Berpikir bahwa ayahnya Yun Jing hanyalah seorang prajurit level 5, pikiran untuk menggodanya muncul di benak Yun Feng. Jika ayahnya tahu kekuatan aslinya, bagaimana dia akan bereaksi? Kamu tidak membutuhkan binatang ajaib di lingkar luar hutan berkabut. Sepertinya binatang ajaib yang kamu butuhkan ada di sana. Mata Yun Feng melihat jauh ke dalam hutan berkabut melalui warna hijau pekat. Kecemasan dalam nada leluhur juga membuat Yun Feng sedikit mengernyit. Hutan berkabut terhubung ke Beast Ridge dan lingkar luarnya sudah menjadi tempat terjauh yang bisa ditempuh manusia. Hanya manusia di atas level 7 yang berani masuk lebih dalam. Tidak ada yang tahu jenis binatang ajaib apa yang disembunyikan di sana dan tidak ada yang bisa memprediksi bahaya seperti apa yang akan terjadi. Leluhur terdiam beberapa saat dan Yun Feng tidak mengatakan apa-apa juga. Dia hanya tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menjadi seorang summoner. Bagaimana dengan hutan berkabut dan bukit binatang? Jika dia berhenti bergerak maju karena takut, dia tidak akan membuat kemajuan apapun. Terkadang, apa yang bisa dia dapatkan setelah mengambil langkah dengan berani sama tak terbatasnya dengan laut dan langit. Leluhur, saya anggota keluarga Yun. Orang-orang dari keluarga Yun tidak pernah menyerah di depan kesulitan. Yun Feng mengepalkan tinjunya dan menatap jauh ke dalam hutan berkabut dengan mata berapi-api. Ada binatang sihir yang lebih kuat di dalamnya. Bagi orang lain, ini adalah kematian, tetapi baginya, itu adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Bab 20, menuju ke pusat hutan berkabut. Bravo, haha, bagaimana keturunanku bisa menjadi pengecut. Yun Feng tersenyum saat dia berjalan maju dengan langkah tegas. Dia harus bergerak cepat. Ketika malam tiba, dia tidak akan bisa keluar dari hutan berkabut, tidak peduli seberapa berbakatnya dia dan seberapa kuat tubuhnya. Karena dia telah membuat keputusan, dia harus maju dengan berani. Tidak peduli duri macam apa yang ada di depannya, tidak masalah jika dia berdarah atau terluka selama dia melangkah. Di tempat di mana hutan berkabut, benua timur dan bukit binatang berbatasan langsung, ada banyak binatang ajaib. Hutan berkabut juga dibagi menjadi 3 area berdasarkan level dan habitat binatang ajaib. Area terluar dari Foggy Forest adalah bagian yang memiliki level terendah. Binatang ajaib dari level 1 hingga level 4 biasanya tinggal di sini. Binatang ajaib ini selalu diburu dan dibunuh oleh manusia. Sebagian besar kemampuan mereka agak lebih lemah, kecuali mereka yang berada di level 4. Ada beberapa binatang ajaib yang tinggal di area terluar hutan berkabut yang telah mencapai level 5 dan merupakan makhluk paling unggul di area ini. Meskipun mereka bisa menjadi kuat di daerah terluar, mereka semua harus menekuk tubuh mereka dan bahkan tidak berani bernapas ketika mereka pergi ke tengah hutan berkabut. Area tengah hutan berkabut memiliki binatang ajaib dari level 5 hingga level 7. Bagi manusia, binatang ajaib ini kuat, kecuali mereka memiliki kekuatan tingkat mahir. Mereka yang levelnya lebih rendah dari level mahir hanya bisa menjadi makanan lezat di perut binatang ajaib. Meskipun binatang ajaib itu ganas, mereka tidak mudah menyinggung perasaan manusia. Tidak ada yang tahu mengapa. Jika tidak mungkin bagi manusia untuk menjadi penguasa benua luas dengan kemampuan binatang ajaib. Binatang ajaib level 5 di area terluar hutan berkabut juga ingin menjadi liar di kota Chunfeng, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Rumor mengatakan bahwa binatang ajaib level 6 di hutan berkabut pernah menyerang manusia tanpa izin dan pada akhirnya dihukum berat. Sejak itu, tidak ada binatang ajaib yang berani melakukan hal sembrono lagi. Perilaku binatang ajaib tidak berarti bahwa mereka memiliki hubungan damai dengan manusia. Selalu ada konflik antara kedua belah pihak dan keinginan kuat manusia untuk binatang ajaib tidak pernah hilang. Tinggal di area terdalam dari hutan berkabut adalah beberapa makhluk yang mendominasi. Tidak ada yang pernah ke sana dan tidak ada yang berani. Sebagian besar manusia berkeliaran di area terluar hutan berkabut dan hanya mereka yang memiliki level tinggi yang akan pergi ke area tengah hutan. Adapun bagian terdalam dari hutan berkabut, orang-orang bahkan tidak mau memikirkannya. Tidak hanya manusia, bahkan binatang ajaib akan menjadi pucat dan mulai gemetar ketika mereka memikirkan beberapa binatang ajaib yang tinggal di area terdalam hutan. Sosok kecil melintas di area terluar dan tengah hutan berkabut seperti embusan angin.
Kecepatan perjalanan ini mengejutkan beberapa binatang sihir herbivora tingkat rendah. Bahkan rusa awan, yang memiliki kecepatan paling tinggi, tidak dapat melihat dengan jelas sosok hitam itu. Desir, itu melewati mereka begitu saja. Sosok hitam itu adalah Yun Feng. Saat bepergian melalui hutan berkabut, kekuatan mental Yun Feng melonjak seperti air pasang, menutupi beberapa ratus meter area di sekitarnya. Kekuatan mentalnya secara tidak sadar berkomunikasi dengan elemen di udara dan pemahaman Yun Feng tentang elemen angin meningkat satu tingkat tanpa dia sadari. Dia mencoba menggunakan elemen angin dengan kekuatan mentalnya saat itu dan itu benar-benar berhasil. Elemen angin langsung digabungkan ke dalam kekuatan mental dan tubuh Yun Feng melesat ke titik yang mengejutkannya dengan bantuan elemen angin. Nak, kamu sudah menyadari elemen angin. Apa yang dikatakan leluhur mencerahkannya. Yun Feng akhirnya mengerti bahwa tindakan tentatif yang dia lakukan saat itu telah membuatnya menyadari elemen angin, yang berarti bahwa fondasi sihir elemen angin sekarang ada dalam kekuatan mental Yun Feng. Kecepatan Yun Feng meningkat satu tahap. Dia hampir bisa bersaing dengan Magic Beast level 5, Leopard Listrik Ungu. Sosok seperti itu menakuti binatang ajaib tingkat rendah dan bahkan menarik perhatian beberapa binatang ajaib tingkat 5 di area terluar hutan berkabut. Area terluar dari hutan berkabut adalah wilayah dari binatang ajaib level 5 ini. Meskipun manusia terus menerobos masuk, mereka tidak mempedulikannya, karena semua manusia hanya berkeliaran di pinggiran hutan berkabut. Namun, ketika Yun Feng muncul, beberapa binatang ajaib ini menjadi waspada. Mereka sudah berpikir untuk membunuhnya ketika mereka menyadari kemana dia menuju, apalagi kekuatannya. Tempat yang dia tuju bukanlah tempat lain, tapi area tengah hutan berkabut. Meskipun hutan berkabut tidak secara tegas dibagi menjadi 3 zona, semacam mekanisme terbentuk tanpa terlihat. Faktanya, area terluar dari Foggy Forest adalah sebuah tameng. Magic Beast level 5 itu tidak hanya menjadi pemimpin dengan santai. Mereka juga memikul tanggung jawab untuk menghentikan manusia memasuki hutan binatang ajaib. Jika manusia berani memasuki area tengah hutan berkabut, mereka akan membunuh mereka. Orang yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat dianggap sebagai tuan, mati dicakar binatang ajaib ini dalam beberapa tahun terakhir, jadi ketika Yun Feng bergegas maju terus-menerus, binatang ajaib level 5 ini telah berkomunikasi satu sama lain. Beberapa bayangan hitam tiba-tiba muncul di beberapa tempat di area terluar dari Foggy Forest. Bayangan hitam membawa keganasan dan kemarahan, yang membuat binatang sihir tingkat rendah begitu ketakutan sehingga mereka semua kembali ke sarang mereka dan tidak berani keluar. Beberapa bayangan hitam melintas di area terluar hutan berkabut. Mereka semua memiliki target yang sama, Yun Feng. Yun Feng terus berlari ke depan. Dia mendeteksi semakin sedikit elemen di area sekitarnya yang ditutupi oleh kekuatan mentalnya yang kuat. Terlepas dari beberapa binatang level 4, tidak ada binatang ajaib lainnya. Yun Feng sedikit bersemangat dalam pikirannya. Sepertinya dia hampir berada di ujung area terluar dari hutan berkabut. Dia akan bisa memasuki area tengah hutan setelah jarak pendek. Memikirkan hal ini, Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mempercepat lebih banyak lagi. Setelah berlari ke depan untuk sementara waktu, leluhurnya di ruang spiritualnya, yang tidak berbicara, tiba-tiba tampak serius dan mengerutkan kening. Nak, kamu dalam masalah. Setelah leluhur selesai berbicara, beberapa elemen tiba-tiba muncul di domain kekuatan mental Yun Feng. Yun Feng merasakannya dengan hati-hati dan wajahnya menjadi gelap. Ketiga elemen berada di level 5. Kakinya tidak berani melambat dan dia bergerak lebih cepat. Namun, Yun Feng menemukan bahwa tidak peduli seberapa cepat dia pergi, kecepatan elemen-elemen itu masih melampaui miliknya dan mereka semakin dekat dengannya terus-menerus. Yun Feng mengerutkan kening. 3 binatang ajaib level 5 mungkin tidak menimbulkan ancaman kematian baginya saat ini, tapi itu pasti akan menjadi pertempuran yang sulit. Dia tidak pernah merasakan apapun dengan level 5 selama ini. Sepertinya mereka bersembunyi di suatu tempat di area terluar dari hutan berkabut. Dia adalah target mereka. Pertempuran ini tak terhindarkan. Bab 21, Lakukan, 1. Memikirkan hal ini, Yun Feng tiba-tiba berhenti dan tidak melangkah lebih jauh. Beberapa binatang ajaib level 5 yang berlari ke arahnya juga merasa bahwa Yun Feng tiba-tiba berhenti dan sedikit terkejut. Namun, pada titik ini, mereka tidak bisa membiarkan manusia ini pergi hidup-hidup. Dia telah pergi ke tepi area terluar dari hutan berkabut.
Binatang ajaib di area tengah mungkin telah merasakan energinya. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, merekalah yang akan mati. Tiga binatang ajaib level 5 melepaskan energi mereka dan kekuatan unsur di sekitar mereka juga melonjak dalam sekejap, berubah menjadi beberapa bola cahaya berwarna yang melaju ke arah Yun Feng. Yun Feng menunggu di mana dia diam-diam. Dalam waktu kurang dari selusin detik, tiga binatang ajaib tiba. Kekuatan mental Yun Feng masih menjelajah sekitar dan dia menemukan bahwa semua binatang ajaib lain di dekatnya menghilang ketika ketiga binatang ajaib ini terus mengejarnya. Dia tidak bisa merasakan satu elemen pun. Yun Feng cemberut dan perlahan mendapatkan kembali kekuatan mentalnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap ke depan dengan mata hitamnya. Tiga energi kuat datang tepat di wajahnya. Mereka ada di sini. Desir, desir, desir. Tiga suara pengereman udara tiba-tiba muncul di sekitar Yun Feng. Dalam sekejap, tiga binatang ajaib level 5 dari area terluar hutan berkabut berkumpul di sini. Yun Feng memandang dengan mata hitamnya dan mendapat gambaran kasar tentang mereka. Serigala Gale, leopard listrik ungu, dan serigala awan api. Dua dari tiga Magic Beast berada di tahap awal level 5, sedangkan yang terakhir berada di puncak level 5. Yun Feng tidak bisa menahan perasaan lega. Jika mereka semua berada di puncak level 5, dia lebih suka lari daripada bertarung dengan mereka. Tidak hanya harus menjadi orang yang pemberani, tetapi juga orang yang bijak dalam menganalisis situasi. Jika dia bertarung dengan mereka yang lebih kuat darinya, mereka tidak akan berpikir dia berani. Mereka hanya akan berpikir bahwa dia bodoh. Tiga binatang ajaib saling memandang dan kemudian menatap Yun Feng dengan sengit dengan tiga pasang mata mereka. Yang aneh adalah ketiga binatang ajaib itu tidak segera mengambil tindakan. Mereka terkunci dalam kebuntuan dengan Yun Feng sebagai gantinya. Yun Feng tetap diam dan ketiga binatang ajaib juga tidak bergerak sama sekali. Binatang ajaib hanya akan dapat berbicara bahasa manusia ketika mereka mencapai tingkat mahir, tetapi mereka yang berada di bawah tingkat mahir juga sangat cerdas dan cerdas. Mereka tidak bodoh sama sekali. Fakta bahwa Yun Feng bisa masuk begitu dalam ke tempat ini sendirian membuktikan bahwa dia pasti memiliki kekuatan tertentu. Ketika tiga binatang ajaib melihat Yun Feng, mereka sedikit terkejut. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang datang ke sini adalah seorang gadis manusia kecil. Magic Beast jauh lebih berhati-hati daripada manusia. Meskipun mereka terpana dengan penampilan Yun Feng, mereka tidak berani lengah. Kekuatan unsur dari tiga binatang ajaib menyelimuti tubuh mereka. Mereka merasa keluar dari Yun Feng. Meskipun binatang ajaib tidak takut pada manusia, mereka takut pada profesi yang lahir dari umat manusia, para pemanggil. Ketika Magic Beast bertemu dengan summoner yang kuat, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Mereka akan menandatangani kontrak dengan pemanggil manusia dan menjadi alat yang dapat digunakan manusia kapanpun mereka mau. Ini benar-benar memalukan bagi binatang ajaib. Binatang sihir yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah komando para pemanggil. Biasanya, binatang ajaib yang telah mengontrak seorang pemanggil akan digoda oleh semua binatang ajaib lainnya, karena ia dijinakkan oleh manusia yang lemah. Tiga binatang ajaib tidak mengambil tindakan karena mereka bertanya-tanya apakah Yun Feng adalah seorang pemanggil. Manusia yang memasuki hutan berkabut semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu berburu dan membunuh binatang ajaib. Namun, tiga binatang ajaib tidak menemukan bau darah di sepanjang jalan, yang cukup untuk membuktikan bahwa gadis kecil ini tidak datang ke hutan berkabut untuk membunuh. Jika dia tidak di sini untuk membunuh binatang ajaib, siapa lagi dia, selain seorang pemanggil? Setelah tinggal di benua timur untuk waktu yang lama, binatang ajaib di hutan berkabut mungkin yang paling beruntung di antara yang lain. Ada sangat sedikit summoner di benua timur atau mereka bisa dikatakan telah punah saat ini. Binatang ajaib tidak perlu khawatir bahwa mereka akan diperbudak, karena tidak ada pemanggil di benua timur. Namun, Yun Feng muncul di sini entah dari mana, yang membuat hati sanubari tiga binatang ajaib, yang telah lama rileks, menjadi kencang. Bukannya tidak pernah ada summoner di benua timur, tapi itu sudah 1 abad yang lalu. Jika ada pemanggil, dia pasti akan muncul di hutan berkabut, karena binatang ajaib di hutan berkabut adalah godaan terbesar bagi pemanggil. Tiga binatang ajaib mengencangkan tubuh mereka dan menatap mata Yun Feng. Mereka semua bergumam dalam hati. Apakah dia seorang pemanggil? Jika ya, haruskah mereka membunuhnya atau melarikan diri?
Serigala awan api di puncak level 5 dikelilingi oleh elemen api. Itu tampak seperti bola api yang terus menyala dari jauh. Cakarnya yang tajam melepaskan gelombang panas dan mata berapi-api itu berkilauan dengan keraguan dan kebingungan. Setelah ketiga binatang ajaib mencoba meraba gadis itu, hasilnya masih membuat mereka skeptis. Gadis di depan mereka tidak memiliki fluktuasi kekuatan mental di sekitarnya. Setiap summoner akan memiliki sedikit banyak fluktuasi kekuatan mental, tetapi gadis di depan mereka tidak memilikinya. Meski begitu, ketiga binatang ajaib masih belum nyaman. Mereka merasa seperti gadis kecil di depan mereka, yang seharusnya bisa mereka pukul dengan cakar mereka, tampak sangat berbahaya. Intuisi dari binatang ajaib benar. Yun Feng sudah memiliki kendali sempurna atas kekuatan elemen. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah mengontrak ketiga binatang ajaib di depannya ini, seolah-olah mereka adalah anak ayam kecil. Mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Yun Feng ingin mendapatkan kembali kekuatan mentalnya, tetapi bahkan binatang ajaib tidak dapat merasakannya. Tiga binatang buas dan gadis itu saling memandang dengan aneh. Yun Feng tidak tampak gugup sama sekali. Dia berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia sedang menunggu binatang ajaib menyerang lebih dulu. Jantung ketiga binatang ajaib itu berdebar kencang. Mereka ingin melarikan diri, karena gadis kecil di depan mereka terlalu menyeramkan, sangat menyeramkan sehingga mereka merasa tidak nyaman. Namun, ketika tiga binatang ajaib memikirkan konsekuensi membiarkan gadis kecil itu masuk ke area pusat, mereka lupa tentang gagasan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia adalah seorang summoner, berapa banyak elemen yang bisa dia kuasai di usia yang begitu muda? Bagaimana dia bisa bertarung dengan tiga binatang buas? Jika mereka bisa menghancurkannya sampai mati, mereka mungkin bisa melenyapkan satu pemanggil dan itu adalah sesuatu yang besar untuk binatang ajaib. Jika dia bukan seorang summoner, tidak akan ada ancaman bagi mereka sama sekali. Prajurit dan penyihir tidak akan menakuti binatang ajaib. Selain itu, ada tiga binatang ajaib level 5 di sini kali ini. Bahkan jika orang di depan mereka memiliki kemampuan level 7, dia masih akan berpikir bagaimana dia bisa melarikan diri. Setelah tiga binatang ajaib membuat keputusan dalam pikiran mereka, keganasan yang mereka tekan sebelumnya tiba-tiba melonjak. Tiga warna, merah, hijau dan ungu, bergegas keluar dari tubuh mereka. Magic Beast level 5 siap menyerang. Yun Feng tidak takut sama sekali saat melihat ini. Bibir merahnya melengkung perlahan dan dia melihat ketiga binatang ajaib yang penuh kekejaman di depannya. Yun Feng menepuk pakaiannya dengan santai.